Mari kita langsung belajar firman Tuhan, ambil Alkitabnya dan catatan khotbah. Saya beri judul pembahasan hari ini, Jatuh Bangun Rehabeam. Rehabeam, anak Salomo, cucu Daud. Raja ketiga bangsa Israel. Kita buka 2 Tawarik. Raja keempat ya, bukan raja ketiga. Saul, Daud, Salomo, baru Rehabeam. 2 Tawarik pasal yang ke-12. Ayat pertama sampai 16. Jatuh bangun Rehabeam, supaya kita bisa belajar tentang up and down kita sendiri. Supaya kita jangan jatuh bangun lagi di penghujung tahun ini, menjelang tahun yang akan datang, kita bisa berjalan secara stabil dan konsisten di dalam Tuhan. Ayat pertama, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ayat pertama, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Wah, bad news. Cucu Daud, Rehabeam ini meninggalkan hukum Tuhan. Beginilah kronologi kejatuhan. Tidak pernah orang itu jatuh dalam semalam. Dia nggak meninggalkan Tuhan sama sekali loh ya. Kalau kita baca sekali lagi Rehabeam beserta seluruh Israel, karena bagaimana pemimpinnya ya diikuti rakyatnya. Meninggalkan hukum Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan, tapi meninggalkan hukumnya terlebih dahulu. Hati-hati dengan jalan kompromi. Yang perlu kita waspadai bukanlah jalan dosa saja, karena dosa itu biasanya bertelur dulu. Selalu ada butiran dimulai dengan benih. Benih itu namanya kompromi. At some point, pada waktu kekuasaannya semakin teguh, kerajaannya makin kokoh, dia makin sukses sebagai raja. Dia semakin berhasil dalam karirnya. Rehabeam berubah setia kepada Tuhan. Dia mulai tidak perlu agama, gitulah bahasa orang dunia. Tapi kalau kita kan bukan roh agamawi. Dia gak perlu kerohanian. Udahlah gak usah gini-ginian, gak doa, saya juga bisa kok. Ngapain baca Taurat Tuhan? Dia gak lagi membaca kitab perjanjian lama yang accessible to the king. Yang raja bisa setiap saat membacanya. Minta aja kepada pegawainya untuk keluarkan dari perbendaraan. Dia bisa baca Taurat Musa. Dia bisa baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia bisa baca kitab nabi-nabi. Dan dia bisa mengisi hatinya dengan pengetahuan yang benar dan pengenalan akan Tuhan. Dia merasa, buat apa? Aku sekarang sudah pintar. Penasihat-penasihatku banyak. Advisor to the kings. Mereka semuanya orang-orang yang mahir. Orang-orang yang belajar. Firman ini kuno. Taurat itu buat apa? Lama-lama dia makin hari makin jauh dengan Tuhan, hatinya pun semakin picik secara rohani. Taurat itu isinya hanya jangan-jangan. Jangan ini, jangan itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Lama-lama dia jauh. Be careful ketika kita menganggap kerohanian suatu opsi. Itu yang terjadi dengan Rehabeam. Dia meninggalkan hukum Tuhan. Kapan? Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini yang saya sebut sebagai awas-awas berkat. Bahaya sesungguhnya adalah ketika kita sukses. Karena ketika kita berhasil, kita merasa tidak perlu Tuhan atau minimal sudah kurang butuh lagi. Saya sebut ini the prosperity of fools. Kemakmuran orang bodoh membunuh mereka sendiri. Tuhan kasih berkat kok malah bodoh hati. Itu yang terjadi pada saat kerajaannya kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Biasanya orang berubah setia kalau dia sudah sukses.
Suami istri akrab, setia, tidak ada orang ketiga. Tapi ketika mereka tiba-tiba makmur, jaya, hati-hati dan waspada. Dulu aktif melayani di gereja, pelayanan apapun tidak pilih-pilih. Asal pokoknya bisa berguna bagi kerajaan Allah. Sekarang rasanya kalau nggak dikasih posisi, bagaimana begitu? Orang itu biasanya berubah kalau dia waktu dibawa Tuhan tinggi. Hati-hati, ternyata ada bahaya dalam promosi. Bukan berarti kita harus anti terhadap promosi ilahi. Jangan, malah nantikan. Tapi waktu kita dibawa Tuhan tinggi, tetap rendah hati. Ketika Tuhan buat kita besar, tetaplah bersandar. Ketika Tuhan memberikan segala-galanya, belajarlah tetap berserah. Dengar-dengaran dengan Allah, roh taat itu jangan ditinggalkan di rumah. Jangan kita hidup seenak gua. Jangan lupa loh, Tuhanlah yang memberi kedudukan itu, hai Rehabeam. Kalau bukan karena Tuhan, dan juga bukan karena orang-orang yang mencari Tuhan dulu, waktu Salomo masih zaman-zaman dia tulus dengan Tuhannya. Apalagi waktu Daud, seorang yang menanti-nantikan Allahnya, yang dengar-dengaran, seorang yang mengejar hati Tuhannya. A man after God's own heart. Dia lupakah bahwa semua yang dia miliki itu dari Tuhan datangnya? Nah, itulah permulaan ketika orang merasa memiliki segala sesuatu. Ketika dia merasa bahwa sekarang semua ada di tangannya, segera dia akan kehilangan. Bahaya. Justru ketika Anda merasa posesif dengan berkat, atau apapun yang Tuhan telah percayakan hari ini, Anda merasa, yes, finally, akhirnya ada di tangan saya. Disitulah perlahan-lahan, satu persatu mulai berguguran dari tanganmu. Inilah permulaan kejatuhan dari Rehabeam. Yaitu ketika dia merasa dirinya bisa. Ini tidak sama dengan, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh pede, percaya diri atau self-confident. Ini bukan self-confident, this is sinful confidence. Ini namanya independence. Ini namanya mandiri dari Tuhan. Harusnya kita itu percaya diri. Tapi percaya diri kita itu harus berasal dari percaya Tuhan. Nah, Rehabeam hanya percaya diri doang. Tuhannya ditinggalkan. Kehilangan kasih mula-mula. Bahaya, hati-hati saudara. Biasanya orang itu kalau sudah tinggi dia jatuh. Coba Anda bayangkan. Masalah biasanya tiba ketika seseorang jaya. Biasanya terjadi macam-macam tuh. Jadi gak heran, ini umum sekali. Ketika kerajaannya menjadi kokoh. Kekuasaannya menjadi teguh. Kumatlah sang raja. Ayat 2. Tetapi pada tahun kelima, zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir, ayat 2 ya, menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Tetapi pada tahun kelima, baru datanglah penghukuman Tuhan. Di zaman Raja Rehabeam memerintah, 5 tahun kemudian, baru majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Masalahnya gini, Tuhan kita itu panjang sabar, itu bukan masalah, itu berkat. Itu anugerah, tetapi juga bisa jadi masalah buat orang yang hatinya gak peka. Orang yang gak tahu diri, kadang-kadang kita itu dikejar sama Roh Kudus gak tahu, gak ngerti. Sudah ditemplak berkali-kali, kita merasa guilty. Guilty-nya bukan menjauh dari Tuhan ya, guilty yang memanggil kita pada pertobatan. Kita seperti dikejar-kejar, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Tapi dikejar bulan pertama masih belum kerasa. Lalu Tuhan mulai bicara, tentunya Tuhan selalu bicara lewat firman. Kalau di zaman modern ini kita punya Alkitab. Tuhan bicara lewat khotbah seperti ini, lewat saudara seiman. Lalu lama-lama Tuhan bicara lewat pengalaman. Pengalaman gak mempan, tahun kelima hukuman tiba. The punishment of God, namanya hukuman yang datangnya dari Tuhan itu kadang-kadang seringkali tidak terjadinya immediately atau langsung terjadi. Jadi kita yang harus tahu diri, kita sendiri harus mengerti. Gak perlu peka-peka banget kok. Yang penting hati kita itu dengar-dengaran aja kita akan mengerti ini salah. Jangan mencobai Tuhan dan jangan mencobai yang maha kuasa. Rehabeam berdosa, luput hukuman. Berdosa lagi, kayaknya sama Tuhan gak diperhatikan. Berdosa lagi, kok lolos ya? Kok gak apa-apa ya? Seperti anak muda, pelajar sekolah, nyontek sekali, berhasil lolos. Nyontek lagi lama-lama kebiasaan.
Jangan mencobai gurunya atau sistem sekolah. Cepat lambat akan ketangkap. Orang mencuri juga sama di toko, pasar swalayan. Sekali dia bisa lewati satpam. 2 kali dia bisa lolos itu alarmnya yang ada di kiri kanan. Suatu hari kelak, sepandai-pandai tupai terbang, sekali-kali dia akan jatuh. Dan bagi Rehabeam, ketika dia jatuh, sudah terlambat, kasih karunia itu tidak akan pernah sama lagi. Apa yang terjadi adalah tahun ke-5, Rehabeam baru mengalami hukuman. Jadi jangan nunggu sampai yang namanya dosa itu matang dan melahirkan maut, baru kita bertobat. Harusnya pada bisikan Allah yang paling lembut, hembusan Roh Kudus menemplah hati kita, kita cepat-cepat berbalik. Jangan tunggu di rotan, dipukul, digada dulu. Baru sesudah itu kita berkata, Lord I'm sorry. Tahun ke-5 Raja Rehabeam mengalami sesuatu. Raja Sisak, Raja Mesir datang menyerang. Padahal ya, aneh. Di zaman pemerintahan sebelumnya waktu Salomo, Mesir itu bersahabat. Bahkan Salomo menikah atau menikahi seorang putri Firaun. Jadi hubungan yang namanya Israel dengan tetangganya, dengan Mesir itu sangat-sangat ramah. Kok bisa ya? Apa yang ramah tiba-tiba jadi racun. Apa yang bersahabat tiba-tiba jadi musuh bebuyutan. Jikalau Tuhan tidak menyertai kita, yang bagus pun jadi basi. Yang indah akan mulai menghancurkan Anda. Ternyata berkat itu gak ada. Yang ada itu hanya Tuhan, tidak ada yang baik selain Dia. Segala sesuatu baik di hidup kita itu kan ada Tuhan di hidup kita. Kalau gak ada Tuhan di hidup kita, semua yang nampaknya baik, bagus, yang benar, semuanya jadi salah, basi, dan merugikan. Belum lagi menghancurkan. Sisak ini harusnya fine-fine saja, tiba-tiba. Karena tangan Tuhan diangkat dari Rehabeam, perlindungan ilahi, favor gak ada. Orang yang tadinya baik sama Israel, sama papanya, baik sama dia. Baru aja pada waktu Salomo baru memerintah, sahabat Daud dari negara tetangga Hiram langsung bisa lanjut hubungannya baik dengan Salomo. Karena Salomo berkenan, makanya Tuhan lanjutkan. Tapi turun ke Rehabeam, waktu dia meninggalkan Taurat Tuhan, apa yang baik gak bisa diturunkan lagi, berhenti sampai situ. Seperti seolah-olah Tuhan mengakhiri kontraknya dengan rumah Daud gara-gara Rehabeam. Kalau Salomo berhasil mewarisi, Rehabeam gagal diwariskan. Apa yang jadi sahabat papanya, semua memusuhi dia. Tiba-tiba apa yang indah bangkit melawan dirinya. Ngeri. Semua ini karena apa? Karena di ayat yang kita baca, ayat 2 kalimat terakhir, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Itu alasan sesungguhnya. Semua kenapa kok diputar balikkan? Apa yang baik dan benar sekarang jadi salah kaprah. Why? Alasannya terletak di sini. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Di ayat 2 kalimat terakhir ini saya juga bisa menyimpulkan bahwa our God is so just and fair. Allah kita itu sangat adil. Dia selalu menjelaskan gadanya. God explains his rod. Tuhan tuh gak pernah kalau memukul seseorang, Tuhan diam aja. Karena dalam kata hajar ada kata ajar. Tuhan gak pernah hanya menghajar kita tanpa mengajar. Bayangkan, teroris saja di dunia ini, kalau mereka ngebom apa gitu, lalu nanti disampaikan kepada publik bahwa kelompok A mengklaim tanggung jawab atas bom bunuh diri tadi, atau atas aksi terorisme yang terjadi. Bayangin, kelompok-kelompok orang jahat pun berani mengklaim tanggung jawabnya. Itu perbuatan kami. Mereka hendak mencetuskan sesuatu kepada rakyat dunia, kepada masyarakat. Mereka ingin unjuk gigi, mereka siapa?
Bayangin kalau orang jahat aja tanggung jawab dengan perbuatannya. Kalau dia merusak sesuatu, menghancurkan sesuatu. Tuhan kita itu baik. Dan Tuhan kita itu paling adil. Jadi kalau Tuhan memang harus pukul seseorang, sebelum dan sesudah, sebelumnya pasti ada peringatan, sesudahnya pasti ada pengajaran. Jadi Tuhan tuh gak pernah hanya main mukul doang. Tuhan gak pernah main tangan. Kalau sampai Tuhan terpaksa harus memukul seseorang dengan rotan, dia pasti memberikan pengajaran. Itulah sebabnya kita itu punya cukup waktu untuk bertobat kok. Punya cukup kesempatan untuk berbalik. Kita semua itu gak punya alasan kalau sampai ada satu pun di antara kita yang meringkuk di neraka, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah cukup memperingatkan sebelum dia memukulmu. Dan dia cukup mengajari sesudah dia memukul kita. God explains his own rod. Tuhan pasti akan menjelaskan gadanya sendiri. Bukan hanya tongkatnya. Kalau tongkat pengembalaan kan kita diajarkan Tuhan itu gimana-gimana, Tuhan itu baik dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan marah pun Tuhan akan jelaskan kenapa dia marah. Rehabeam kok juga belum mau bangkit, saya gak mengerti. Orang ini memang bebal. Meskipun dia anak Salomo, cucu Daud. Dia ini kalau gak dipukul sampai hancur gitu gak ngerti, gak belajar sesuatu. Orang yang harus belajar the hard way. Dia harus tabrak tembok dulu baru dia belajar sesuatu. Sayang kan? Padahal kalau dia belajar Taurat atau hukum Tuhan, dia pasti akan diluputkan. Orang pintar, orang pandai selalu belajar dari kesalahan orang lain. Kenapa dia sendiri yang buat kesalahan itu? Kenapa dia harus terantuk? Kenapa dia harus terpukul batu? Kenapa dia harus terjegal sesuatu? Tidak bisakah dia belajar dari perkataan Tuhan bukan dari rotannya? Itu Rehabeam. Sehingga pada ayat 3 dengan 1.200 kereta, nah ini dia rotan Tuhan. 60.000 orang berkuda sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Wah, baru belajar sesuatu. Puji Tuhan sih, ini kan up and down, tetap ada positifnya. Jatuh bangun Rehabeam, sekalipun dia sempat jatuh, dia bangun juga. Tapi saya tunjukkan bangunnya gak serius. Orang ini adalah orang yang kedagingan. Jadi dia itu harus merasakan baru dia itu berkata, ya saya jerah. Nanti kalau jerah ya, gak bisa ya. Memang sudah sifat. Nanti kalau sudah jerah, nanti berikutnya dia jahat lagi. Sampai terantuk batu lagi, baru dia berhenti. Jadi orang seperti ini seolah-olah menyatakan dirinya, saya tidak bisa berubah. Ya rugi sendiri. Ayat 4, ia merebut kota-kota benteng yang ada di Yehuda. Bahkan mendekati Yerusalem, udah nyaris ke istana. Si Sisak ini, dia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda. Di fasal-fasal sebelumnya Rehabeam ketika diberi kerajaan oleh Tuhan, melanjutkan papanya. Rehabeam melakukan sesuatu ketika di zamannya tentunya Israel terbagi menjadi dua. Dua suku bersama dengan dia, Yehuda dan Benyamin. Sisanya ikut bersama dengan seorang raja yang bukan keturunan Daud. Ya, seperti ada dinasti baru. Apa yang terjadi setelah itu Tuhan berkata, jangan perang saudara. Rehabeam ini gimana pun juga dia dengar-dengaran dengan Nabi. Nabi beritahu sama dia, jangan lawan. Dia nurut. Lalu yang dia lakukan sebenarnya benar. Sebelum yang kita baca di ayat pertama tadi, dia meninggalkan hukum Tuhan. Sebelumnya dia sudah lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia kuatkan kota-kota itu, dia pagari, dia berikan benteng-benteng. Bagus kan? Tapi itu gak garansi atau jaminan bahwa dia aman. Kita itu aman kalau dekat Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah apa yang terjadi adalah justru ketika dia berbalik pada Tuhan dan dia menyeret bangsa Israel untuk ikut murtad, percuma itu benteng, malah justru yang dia bentengi yang direbut dulu. Lucu kan? Bukan lucu untuk ketawa. Miris sedih waktu saya dengar story ini, waktu baca cerita ini. Justru yang dia benteng itu yang diruntuhkan dulu sama Sisak. Jangan heran kalau orang meninggalkan Tuhan. Setan akan serang dia bukan pada kelemahan. Biasanya kita diserang kelemahan kalau kita lagi setia sama Tuhan. Tapi ketika kita meninggalkan Tuhan, yang diserang pertama oleh setan adalah kekuatan. Kelebihanmu akan menjadi kutukmu. Kekuatanmu akan terlebih dulu runtuh. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, akan ada Amalek yang selalu incar garis belakang. Baris belakangan itu selalu menjadi target Amalek kedagingan. Dia coba-coba untuk
ajak kita, bujuk kita untuk kembali ke kehidupan lama. Lihat-lihat bagian kita yang lemah, siapa tahu dia bisa mencuri beberapa domba. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, what we forfeit is our strength. Karena Tuhan bukan lagi menjadi kekuatan Israel, maka kekuatan Israel akan diruntuhkan oleh Mesir. Yang dijagai dulu akan hancur. Mau pakai asuransi 1001 kayak sakit mati. Mau diversifikasi investasi segala sesuatu, mau di bisnis, di komoditas, di saham, di valuta, segalanya ditaruh di mana-mana, nanti akhirnya yang membunuh dia apa yang uang tidak bisa beli dan uangnya percuma. Kekuatanmu akan menjadi keruntuhanmu. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Tapi orang ini harus dikasih ribuan kuda, ratusan ribu tentara, baru dia mengerti. Susah banget untuk belajar. Jangan hakimi Rehabeam. Kita juga kayak gitu kadang-kadang. Ayat 5. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Ini Nabi Semaya datang, yang beritahu dia dulu, jangan perang saudara, juga Nabi Semaya. Kali ini dia beritahu kesalahan Rehabeam apa. Saya kagum dan salut dengan Nabi ini yang berani bicara sama raja apa adanya. Kamu telah meninggalkan aku. Dia sampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Wow, kata-kata Tuhan itu sangat keras. You meninggalkan saya, makanya saya juga meninggalkan kamu. Dan kutinggalkan kamu dalam kuasa Sisak. Tangkap dengan segenap hati. Tuhan tidak pernah menceraikan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak akan pernah menolak kita. Kecuali kita dulu yang menolak dia. Itu pun Tuhan biasanya akan memperjuangkan kita. Karena ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jangan mencobai yang maha kuasa. God doesn't abandon us. God doesn't leave us first if we don't leave Him. Makanya kalimat Tuhan melalui Nabi Semaya ini penuh dengan hikmat. Penuh dengan pengenalan akan Allah. Kita bisa tangkap sesuatu dari Roh Kudus. Kamu telah meninggalkan aku Rehabeam. Oleh sebab itu aku Tuhan, aku pun meninggalkan kamu. Ke dalam kuasa Sisak. Tuhan tidak berkata aku tinggalkan kamu selamanya. Enggak, aku tinggalkan kamu dalam kuasa Sisak. Bukan berarti aku meninggalkan kamu totalitas. I'm still with you, I'm sad though. Aku sedih sekali, tapi aku masih bersama denganmu. Tapi aku serahkan kamu kepada keinginan hatimu. Nah, pergilah sana ke dalam tangan Sisak. Kamu melayani aku tidak mau kan? Kamu tidak mau hukumku kan? Maka kamu berarti mau hukum dunia. Kuserahkan kau ke dalam tangan mereka. Wah, ngeri sekali. Itulah sebabnya saya selalu berdoa, Lord don't leave me. Daud ketika dosa, Mazmur 51 ketika dia ditegur oleh Nathan, opanya Rehabeam, ngomong apa? Coba ingat-ingat. Mari kita renungkan perkataannya. Jangan ambil Roh Kudusmu daripadaku dan jangan buang aku dari hadiratmu. Yang paling ditakuti oleh Daud adalah terbuang dari hadirat Allah. Today I've thrown you away. Hari ini aku telah membuang engkau Tuhan. Lewat kejadian dengan Batsheba. Daud berkata begini. Dia berkata, namun demikian aku menyesal. Aku sangat-sangat malu. Ampuni aku Tuhan. Hukum aku enggak apa-apa. Kebenaran dalam batin itu yang kau inginkan. Hati yang hancur, jiwa yang patah remuk tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Tapi sekali-kali jangan buang aku dari hadiratmu. Yang paling ditakuti Daud bukan kehilangan kerajaan. Yang paling dia ngeri bukanlah mahkotanya pergi. Yang paling dia takuti adalah terbuang dari hadirat Allah. Again, jangan pernah tuduh Tuhan sembarangan. Kita berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Jangan berkata begitu. Evaluasi diri. Kalau hari ini Anda tidak meninggalkan Tuhan, jangan fitnah Tuhan pernah meninggalkan Anda. Karena kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, mustahilah Tuhan meninggalkan kita. Sekalipun seolah-olah masalah kita tetap di sana, kita belum mengalami breakthrough, terobosan baru atau kemenangan sama sekali, God is still with us, Immanuel tetap bersama dengan kita. Tapi kalau kita sadar kita sudah meninggalkan Tuhan, bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kita.
Kalau kita menyadarinya, cepat bertobat dan berkata, I'm sorry Lord, seperti Daud. Jangan buang aku dari hadirat-Mu, jangan cabut roh-Mu daripadaku dan daripada keturunanku. Bahwa aku kembali kepadamu, aku akui dosaku. Hapuskanlah dosaku dengan kasih setiamu. Ingat ya, kalau mau tahu Tuhan masih bersama dengan Anda, enggak? Tanya aja, Anda masih bersama dengan Tuhan enggak? Kalau masih, ya udah Tuhan masih bersama dengan Anda. Kalau Anda enggak bersama dengan Tuhan, ya bertobatlah. Bukan Tuhan yang perlu dieval, Anda yang perlu evaluasi. Mari kita search atau mari kita uji diri dan berkata, Tuhan ternyata aku jauh, I'm sorry, bring me back to you. Bahwa aku kembali kepadamu. I want to see Jesus face to face.